Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah teman-teman sekalian, sahabatku dimanapun berada, insyaallah kita akan sambil bersantai ada kajian juga. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa teman-teman. Kita sambil membuka kitabnya, kopinya diminum. Ya. Kita masuk kepada bab ikhlas. Ya. Bab tentang keikhlasan. Silakan dibuka kitabnya masing-masing. Tidak apa-apa, sambil ngopi aja tidak apa-apa. Yang penting kita perhatikan aja makna dari setiap nanti yang akan kita sampaikan. Ya. Di halaman pertama, di bab pertama, babul awal atau bab pertama, bab ikhlas. Ya. Baik, kita bacakan satu, bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amal, perbuatan dan ucapan serta berbagai keadaan yang jelas dan yang samar. Menjadi suatu kepastian untuk menyertakan niat dalam semua amalan ibadah, dan itu ada 3 macam. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman ya. Niat yang disebutkan dalam kitab ini ada 3 macam niat. Yang pertama namanya niat ibadah. Yang kedua niat karena Allah. Yang ketiga niat karena dia mengikuti perintah Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini merupakan niat yang paling sempurna di dalam seluruh ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini kita perhatikan ayatnya pada surah Al-Bayyinah ayat 98. Al-Bayyinah ayat 5. Bunyi firman Allah, kita perhatikan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Di ayat lain Allah juga berfirman pada surah Al-Hajj ayat 37. Layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ya. Di ayat lain Allah menyampaikan lagi,
Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Artinya, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 29. Ya, dari 3 ayat ini kita sudah bisa mengambil ibrah, sebuah hikmah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu di ayat pertama menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembah Allah. Ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus. Memurnikan ketaatan kepadanya. Artinya memurnikan ketaatan itu adalah betul-betul kita melaksanakan taat itu, ibadah itu kepada Allah dengan niat dan tujuan semata-mata mencapai ridha Allah atau karena memang taat kepada Allah. Ya, saya kira seperti itu teman-teman ya. Ini apa-apa, yuk sambil ngopi. Ayo silakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita diperintahkan Allah, menyembah Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah. Jangan ketaatan kepada Allah itu karena ada sebab. Maksudnya ada sebab keduniaan. Entah karena ingin dinilai, dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, atau dikagumi oleh makhluk Allah. Ya, namun perkara seperti ini tentu kembali kepada hati kita masing-masing. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahui niat kita melakukan suatu amalan ibadah. Kadang ada orang yang terlihat, mungkin terlihat kalau pandangan kita sebagai manusiawi, mungkin terlihat ini kayak orang mau dipuji, kayak mau disanjung. Tapi ternyata memang tulus melaksanakan ibadah itu, perbuatan kebaikan itu karena Allah semata. Ya, begitupun sebaliknya ada yang kelihatan begitu ikhlas, begitu tulus, ya dia kayak mungkin ya boleh sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata pada tujuan akhirnya dia ingin mendapatkan sanjungan pujian dari makhluk Allah. Nah, artinya apa? Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam perkara amal ibadah, dalam perbuatan, dalam perkara amal kebajikan yang kita lakukan di muka bumi ini oleh saudara kita, oleh sahabat-sahabat kita, ketika ada yang melakukan ibadah, janganlah kita yang menilai. Nah, kadang-kadang itu dalam kehidupan kita ini terkadang menjadi fenomena dalam kehidupan kita. Kejadian dalam kehidupan kita. Terkadang kita suka mengurusi, terkadang kita suka senang menilai, bahkan menentukan kadar baik dan buruknya ibadah seseorang. Nah, ini nih yang perlu kita kita kurangi, kita hindari dalam kehidupan kita. Misalnya ada orang kita lihat bersedekah, sampai bersedekahnya di depan orang banyak. Jangan kita langsung mengatakan bahwa ini orangnya pengen dipuji, orang yang tidak ikhlas. Jangan. Karena bisa jadi jangan sampai dalam sedekahnya itu yang secara terang-terangan di depan orang banyak. Ada tujuan yang mulia juga. Contoh, misal dia bersedekah karena di depan orang banyak. Agar terlihat oleh orang banyak. Barangkali dia ingin menjadikan pemberiannya itu, sedekahnya itu motivasi, atau ingin memberikan sebuah pelajaran kepada orang yang mampu bersedekah, tetapi juga tidak bersedekah-sedekah. Ini. Artinya sebagai tamparan lah, agar orang-orang yang punya harta yang banyak, yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersedekah, ya dititipkan amanah, dititipkan harta yang banyak oleh Allah. Tapi ternyata untuk melakukan sedekah ini susah. Ya, kalau bahasa
Bugisnya itu merek. Ya, bakso Gina merek. Ya, punah bahasa, kalau bahasa Makassarnya itu ya reki, seke, seperti itu teman-teman. Dan terkadang modelan orang seperti itu butuh power, butuh semangat, butuh motivasi agar dia juga bisa melakukan hal seperti itu, bersedekah. Nah, jadi ketika kita melihat saudara kita seperti itu, bersedekahnya di depan orang banyak. Ya barangkali dia punya tujuan yang seperti tadi. Dan itu juga baik tujuannya. Karena kan kalau kita secara garis kecilnya itu, sedekah itu ada dua. Ada yang secara sir, ada yang secara tersirat. Ada yang secara terang-terangan. Ya, ada yang memperlihatkan sedekahnya, ada yang memang sembunyi tangan. Yang menyembunyi, diam-diam ketika bersedekah. Tapi semuanya baik, tergantung dari kembali yang tadi yang kita sampaikan ini. Betul-betul kita lakukan karena Allah. Ya, dan persoalan dia melakukan karena Allah itu kan bukan urusan kita, karena kita tidak tahu dia melakukan karena Allah atau bukan karena Allah. Kita tidak tahu itu. Nah, tentu kembali kepada hati masing-masing. Ya, jadi sekira seperti itu teman-teman ya. Sampai di sini ada yang ingin ditambahkan atau kalau bertanya tidak usah lagi kita bertanya teman-teman ya. Tentu insya Allah kita bisa memahami dalam tulisan-tulisan yang tertera di kitab ini. Sebagai ini kita sebelum kita lanjutkan ngopi kita ini, kita simpulkan dulu dari 3 ayat yang kita baca tadi itu, bahwa yang pertama dalam melakukan segala amal ibadah kita perlu memperbaiki namanya niat. Kemudian itu ada 3, ada niat karena Allah, ada yang niat ibadah, ada yang niat karena mengikuti perintah Allah. Jadi dia melakukan suatu kebaikan, amal ibadah itu betul-betul karena perintah Allah. Betul-betul karena perintah Allah ini. Ini makanya dikategorikan bahwa niat itu ada 3. Betul-betul karena ibadah, karena niat karena Allah, atau karena perintah Allah. Nah, dan tentu yang terakhir sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bacakan tadi itu, yang paling kita tekankan adalah lakukan semua karena Allah. Lakukan semua karena Allah. Karena kenapa? Sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita karena Allah semata, maka insya Allah akan mendatangkan rasa kepuasan, kenikmatan tersendiri di dalam diri kita bagi pelaku kebaikan. Ya. Jangan lakukan karena ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Karena kenapa? Terkadang ketika kita berniat bukan karena Allah, ya. Terkadang kalau kita berniat karena ingin dapat sanjungan, pujian dari manusia makhluk, maka terkadang kita akan mendapatkan kekecewaan pada akhirnya. Karena belum tentu ketika kita melakukan kebaikan kita akan dipuji, kita akan disanjung. Karena tidak semua yang melihat kebaikan kita itu akan senang dan mendukung perbuatan kebaikan kita itu. Kadang kebaikan kita lakukan tapi buruk di mata manusia, buruk di mata orang lain. Ada juga sebaliknya, keburukan yang kita lakukan tapi ternyata di sebagian orang di sekeliling kita itu menyenangkan kebaikan bagi mereka. Mereka merasa bahwa ada manfaat yang kita lakukan, padahal itu adalah keburukan. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian ya. Saya kira cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan ngopi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Amin, amin ya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.